Assalamualaikum. Yuk lanjut kita belajar transformasinya ya. Yang pertama kita sudah belajar mengenai translasi di video sebelumnya. Sekarang refleksi, yaitu pencerminan. Pencerminan itu kita bisa melihat gambarnya di sini, bisa dicerminkan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Oke. Contoh soalnya seperti ini, nah. Ada titik ini titik A. Ya, titik A itu akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y, berarti yang ini nih, yang di tengah ini. Di manakah bayangan titik A? Kita akan hitung dari A ini ke sumbu Y ada berapa satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti dari sumbu Y ini ke kanannya jumlahnya harus 6 juga. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik A itu kalau diterjemahkan terhadap sumbu Y adanya di sini. Ini namanya A aksen gitu. Bagaimana dengan titik C? Oke, titik C ya. Ini dari sumbu Y. Kita cerminkan terhadap sumbu Y juga. Ada berapa satuan dari sumbu Y? Dari titik C ke sumbu Y? 1, 2, 3, 4. Berarti bayangan titik C adanya di 4 ke kiri. 1, 2, 3, 4 gitu. Di sini adalah C aksennya. Seperti itu. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke. Bagaimana kalau dicerminkan terhadap sumbu X? Sama prinsipnya. Kita harus melihat jarak dari sumbu yang kita cerminkan. Contohnya A-nya adalah yang mana? Yang akan kita cerminkan sumbu A yang ini lagi. A ini dicerminkan terhadap sumbu X ya. Berarti kita hitung dulu. 1, 2. Ada 2 sampai sumbu X. Nah, bayangannya ada di mana? Ada di 1, 2. Ada di sini. Nah, ini pun juga A aksen terhadap sumbu X gitu. Bagaimana dengan titik C? Oke, kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan cerminkan terhadap sumbu X ya. Jadi sampai ke sumbu X. Dari sini harus 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu di sini nih. Berarti C-nya kalau dicerminkan terhadap sumbu X ada di bawah gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada gambarnya ya, tetapi kita melihat soalnya dalam bentuk notasi seperti ini. Titik P, ini rumusnya lebih mudah, ada 6 soal ya. Titik P adalah A, B. Nih, P. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya langsung aja A min B. Artinya A-nya nggak berubah, yang berubah B-nya aja. Contoh soalnya, titik P adalah 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan P-nya adalah 2,-3 gitu. Cara cepatnya ya, jadi kalau kita nggak usah pakai gambar, pakai soal seperti ini bisa dengan rumus ini ya. Kalau sumbu Y dicerminkan terhadap sumbu Y sekarang, titiknya P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya atau bayangannya adalah yang negatif A-nya, min A, B. Jadi kalau titiknya 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min 2,3. Yang depannya aja yang negatif. Gitu ya. Titiknya ini bisa P, bisa C, bisa A, bisa apa aja, bisa Q ya. Nggak jadi masalah. Ini cuma dikasih contoh soal begitu, P semuanya biar mudah. Nah, yang ketiga, bentuk pencerminan yang ketiga seperti apa? Yaitu dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Titik P, A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Bayangannya dibalik B, A. Jadi, kalau titik 2,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, bayangannya 3,2. Gitu. Mudah ya? Yuk selanjutnya. Yang keempat nih, sekarang dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Y-nya min X. Oke, titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Bayangannya min B, min A. Ditambahkan min aja. Dan jangan lupa dibalik ya, B dulu baru A. Jadi kalau titiknya 2,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya min 3, min 2. Gitu. Dibalik ya. Jangan lupa tambahkan minus kalau ininya minus. Nah, ini yang kelima, contoh yang kelima nih. Perhatikan baik-baik. Ini agak sedikit harus lebih perhatian. Contohnya A, B
dicerminkan terhadap X sama dengan K, maka bayangannya 2K. 2 ini rumus. 2K dikurangin A ya. Kalau pakai sumbu X berarti dikurangin A ya. Koma B gitu. Contohnya titik P 2,3 dicerminkan terhadap X sama dengan 4, maka bayangannya ini duanya kan rumus 2 kali K, 2 kali 4, kan K-nya 4 gitu. 2 kali 4 dikurangi dengan A, dikurangi dengan A-nya kan 2 dan B-nya tetap sama koma 3. Jadi hasilnya adalah 2 kalikan 4, 8 dikurangin 2 sama dengan 6, belakangnya tetap jadi 6,3. Ini adalah P aksennya ya, yang disederhanakan lagi. Nah sekarang kalau umpamanya titik P ini dicerminkan terhadap Y sama dengan K. Kalau Y sama dengan K, rumusnya adalah yang berubah adalah yang belakangnya ya, karena sumbu Y-nya. Belakangnya A-nya tetap, yaitu A, 2K min B. Sama ya, sama-sama tadi rumusnya 2K, yang tadi min A, sekarang min B. Nah, contoh soalnya adalah P 2,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan 5, maka bayangannya A-nya tetap 2, tetap ya, A-nya ingat. 2K, ini 2 ini rumus, 2 kali K. K-nya berapa? Ini K-nya tuh ini. Ya ini nih K-nya nih. 2 kali 5, 10. Dikurangin B. B-nya berapa? Ini B-nya kan tadi 3. Dikurangin 3. Jadi hasilnya, atau di sini adalah P aksennya, ya masih P aksennya adalah 2, 2-nya tetap. Koma, 2 dikalikan 5 berapa? 10. Dikurangin 3 adalah 7. Nah, jadi jawabannya adalah 2,7. Ya, demikian ya. Sudah, alhamdulillah.